Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Puji Tuhan, pada saat ini kembali lagi saya akan membawakan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba bersyukur ya Tuhan di mana kasih dan pemeliharaan-Mu sehingga hamba masih ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan hamba. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini hamba akan memberitakan firman-Mu. Kiranya hamba senantiasa dikuatkan, dipenuhkan oleh Roh-Mu, agar hamba dapat memberitakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau kuasai setiap hati yang mendengar, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar setiap berita firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa hamba. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus hamba datang berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub yang ke-28, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-28. Bunyi firman Tuhan pada saat ini, yaitu manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang menimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang yang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kelemahan dan kelam pekat, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lasurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gawang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat menimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ayatnya yang ke-25. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Ayub 28 ayat pertama
hingga ayatnya yang ke-28. Saya beri perikop dengan judul Takut akan Tuhan itulah hikmat. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dalam Ayub 28 ayat ke-28 bahwa tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Untuk menjadi pengikut Kristus sejati, kita tidak bisa menjalani hidup kekristenan ala kadarnya. Rajin ke gereja untuk memberi persembahan dan terlibat dalam pelayanan tidaklah cukup dan tidak ada artinya jika tidak memiliki hikmat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hikmat sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Nah, ayat yang ke-20 bahwa hikmat itu datang ketika orang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karenanya hikmat itu sangat penting. Memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara. Di dalam ayat yang ke-18 saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa memiliki hikmat itu lebih baik dan lebih penting dalam kehidupan kita daripada memiliki mutiara. Ada banyak orang Kristen yang secara lahiriah tampak rajin beribadah, tapi sesungguhnya hati mereka menjauh daripada Tuhan. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 terbukti di sana bahwa perilaku dan ibadah manusia yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di luar jam-jam ibadah atau pelayanan masih berkompromi dengan dosa dan tidak segan-segan melakukan segala hal yang menjadi kebencian Tuhan. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak takut akan Tuhan dan tak mempunyai hikmat. Sebab hikmat takut mungkin mereka temukan di dunia ini. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Di dalam Ayub 28 ayat yang ke-14 berkata bahwa kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Jelas sekali di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa hikmat tak dapat diperoleh di luar Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa sumber segala hikmat adalah Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sesuai di dalam firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ketiga bahwa sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bagaimanakah kita memperoleh hikmat Kristus daripada Tuhan? Di sini saya mencatat bahwa yaitu dengan mempelajari firman-Nya. Kita tahu dan kita ingat juga bahwa dari kecil kita sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 13 atau dalam 2 Timotius 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-16 di sana berkata bahwa tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas di sana dikatakan bahwa apabila kita takut akan Tuhan, maka kita memperoleh hikmat. Hikmat yang kita dapat dalam Tuhan adalah senantiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah kunci memperoleh hikmat. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa merenungkan firman Tuhan setiap hari itu adalah kunci kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Baiklah kita anak-anak Tuhan yang ada untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, senantiasa mengikuti teladan Tuhan, agar kita memperoleh hikmat, kekuatan, dan kemampuan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai demikian firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, kiranya senantiasa mengambil bahagian atau menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.